Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita masih melanjutkan ciptaan. Walaupun Allah mengakui manusia itu bisa menciptakan, tapi antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia berbeda sifatnya. Penciptaan manusia menciptakan sesuatu pasti memakai bahan dasar. Ada bahannya. Adapun Allah sanggup menciptakan sesuatu tanpa bahan dasar, tadinya tidak ada apa-apanya. Bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan proses, itu terserah Allah. Manusia dari tanah, dari air mani, terserah Allah. Seandainya Allah mau menciptakan manusia tiba-tiba jadi, tentu juga terserah Allah. Kemudian beliau membawakan ayat ke-73 dari suratul Hajj. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba masalun, telah dibikin satu perumpamaan. Tentu Allah yang membikin satu perumpamaan. Fastami'u lahu, dengarkan, camkan, perhatikan. Apa? Innal ladzina tad'una min dunillah, siapapun yang kalian seru selain Allah, ya fulan, ya Syekh Fulan, ya Jibril, ya ini, ya itu, la yakhluqu dubaban, tidak mungkin bisa mereka menciptakan apa dubab? Lalat. Lalat. Ya. Jadi Jibril, Mikail, para nabi, para rasul, masyayikh, apalagi berhala berupa batu yang disembah-sembah itu, tidak mungkin bisa menciptakan lalat. Ya. Sesuatu yang sangat kecil, remeh, nggak ada gunanya barangkali, kita belum tahu apa hikmah dibalik adanya lalat. Kalau bahaya kita tahu ya, berapa banyak penyakit itu yang tersebar gara-gara lalat. Manfaatnya apa? Kita belum diberitahu oleh Allah. Mungkin para ahli juga belum menemukan apa manfaat lalat. Adapun ada, insya Allah ada. Seandainya lalat itu tidak ada di kiri kanan kita, bahkan se-Tangsel ini tidak ada lalat, bahkan se-Jabodetabek nggak ada lalat, sepertinya tidak ada yang rugi. Ya, tidak ada yang nyari-nyari. Nah, sesuatu yang sangat sederhana ini mereka tidak sanggup menciptakan. Yang mereka sembah itu, yang mereka besar-besarkan, yang mereka agung-agungkan, menciptakan lalat saja tidak sanggup. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul bekerja sama. Ya. Jadi wajib kita imani bahwa seandainya Jibril, Mikail,
para nabi, para rasul bekerja sama tanpa izin Allah menciptakan lalat, nggak akan sanggup. Apalagi yang disembah selain Allah itu. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an. Bahkan seandainya lalat itu mengambil sesuatu pada diri mereka, kan di berhala-berhala itu ada sesuatu, apalagi berhala. Waktu itu pernah kita bahas di zaman Abu Jahal, Abu Lahab, banyak berhala itu berupa makanan, adonan kue dari tepung, terigu, segala macam, diambil oleh lalat itu. Lalat hinggap di situ, mengambil sesuatu, kemudian terbang. La yastankiduhu minhu. Berhala-berhala ini tidak sanggup mengambilnya lagi, tidak sanggup mempertahankan sesuatu yang telah diambil oleh si lalat itu. Betapa lemahnya dan betapa bodohnya orang-orang yang menyembah berhala itu. Termasuk sebagian kaum muslimin yang merasa diuntungkan, merasa dirugikan, merasa mendapat manfaat, merasa terhindar dari sebuah kemudaratan lantaran hal-hal tersebut. Keris, jimat, wafak, raja, segala macam. Mereka merasa diselamatkan, mereka merasa dijauhkan dari mudarat dengan hal-hal seperti ini. Ini bodoh. Ya. Nah, keris, jimat, segala macam tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Masih mending duit, gitu, atau pistol. Ya, masih mending. Maka tidak syirik. Tidak syirik karena memang asbab. Pernah kita bahas dulu, meyakini asbab tidak syirik. Yang syirik adalah meyakini sesuatu yang bukan asbab. Ya, merasa tenang karena dia bawa jimat, raja, wafak, syirik. Merasa tenang karena di balik bajunya itu, jaketnya itu ada pistol, pelurunya penuh, ini tidak syirik. Karena memang asbab. Kalau ada yang macam-macam, kalau ada penjahat, ya kita tembak, gitu. Dan merasa aman. Tentu dengan satu keyakinan bahwa atas izin Allah. Sama dengan keris jimat itu mereka bilang apa? Atas izin siapa? Atas izin Allah. Ya, orang-orang yang pakai keris ini kaum muslimin ya, kaum muslimin. Kaum muslimin yang masih percaya dengan keris, jimat, wafak, raja segala macam, mereka tetap bilang mengatakan ini atas izin Allah. Ini usaha saja kita. Apa istilah mereka? Syariat, ya, istilah yang salah. Di syariat ya, kita pakai syariat, ya, disyariati istilahnya. Ya. Padahal bukan asbab. Ya. Itu yang syirik. Walaupun dengan keyakinan atas izin Allah. Adapun pistol, belati, senjata, yang dengan senjata itu kita bisa melindungi diri kita apabila kita mau dizalimi orang, merasa tenang, tetap dengan keyakinan atas izin Allah, ini tidak syirik. Ya. Nah, dari sini keluar kaidah bahwa syirik adalah meyakini sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab, itu syirik. Adapun meyakini sebuah asbab itu memang betul-betul asbab, tidak syirik. Ya. Meyakini dagangannya insya Allah akan laris kalau harganya tidak terlalu mahal. Meyakini insya Allah akan disayang atasan kalau nurut, tidak pernah bolos. Ini insya Allah tidak syirik. Ya. Yang syirik adalah meyakini berharap insya Allah akan disayang atasan, apapun keadaan kinerjanya, yang penting pas ketemu atasan baca sholawat nariyah misalnya,
Atau taruhlah solawat yang tidak bid'ah, solawat berapa kali misalnya, sementara tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Kalau ada keterangan dari Nabi SAW, tentu kita yakini, ya, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit ketika kita banyak sedekah. Kita akan ditambah umurnya ketika kita silaturahim. Kita akan dibukakan pintu rezeki ketika kita haji dan umrah. Ini semua kan ada keterangan dari Nabi SAW. Maka itu tidak syirik. Ya. Sekali lagi, syirik adalah menjadikan sesuatu yang bukan asbab diyakini sebagai asbab. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah, sungguh bodoh yang mencari dan yang dicari, yang meminta dan yang diminta. Ya. Yang minta, yang berbuat syirik itu lemah sekali. Yang diminta itu lemah juga. Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini perumpamaan dari Allah tentang orang-orang yang berbuat syirik. Lemah, bodoh, tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Seperti biasa, beliau bahas kata per kata. Diawali dari alladzina, isim mausul, yashmalu kullama yadda'i min dunillah, meliputi segala sesuatu yang diseru selain Allah, yang diminta selain Allah, yang diharapkan selain Allah, min syajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa ghairi. Bisa pohon, bisa batu, bisa orang, bisa malaikat, nabi, rasul dan lain-lain. Pokoknya bukan Allah. Syirik. Enggak ada. Kalau malaikat mending, enggak terlalu syirik daripada nabi. Kalau nabi mending daripada syekh. Kalau syekh mending daripada orang biasa, enggak ada. Enggak ada mendingan. Ketika bukan Allah dan kita perlakukan seperti Allah, kita harapkan pertolongannya, kita persembahkan sesuatu kepada dia, maka itu syirik. Kullul ladzina yad'una min dunillah, semua yang diseru selain Allah. Allah diseru apa tidak? Diseru juga. Allah dipanggil-panggil apa? Dipanggil juga. Ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah? Menyembah. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab memohon kepada Allah? Memohon. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah? Cinta. Tapi bukan Allah doang. Yang disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab bukan cuma Allah. Yang dicintai oleh Abu Jahal, Abu Lahab bukan Allah saja. Cinta ibadah ya. Karena cinta ada fitrah. Seperti laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, kita semua mencintai, menyukai anak-anak, itu fitrah. Ya, termasuk mencintai harta dunia, fitrah. Ada cinta penghormatan. Kita mencintai ayah kita, ibu kita, guru kita. Ini memuliakan penghormatan. Nah, tentu tidak syirik. Ya. Atau cinta syahwat, suami terhadap istri, istri terhadap suami, itu tentu harus dengan syahwat. Akan hancur sebuah rumah tangga ketika tidak ada syahwat. Ya. Oleh karena itu ketika Saudah binti Zam'ah merasa sudah cukup tua, yang menurut Saudah Nabi sudah tidak berhasrat lagi, syahwat lagi, maka Saudah merelakan gilirannya untuk Aisyah. Berarti Saudah tahu di antara istri-istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Makanya diserahkan kepada Aisyah. Berarti yang lain sehari-sehari, Aisyah 2 hari mengambil
hari Saudah. Ya. Saudah tidak digilir, tapi tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang syirik adalah cinta ibadah, ta'abbudi. Nah, itu yang syirik. Kita menyembah Allah dengan syahwat birahi? Tentu tidak. Kita menyembah Allah dengan fitrah misalnya, seperti kita terhadap anak-anak? Tentu tidak. Nah, menyembah Allah dengan rasa cinta. Cinta apa? Cinta ta'abbudi. Maka kadang di antara kita ada yang khusyuk, menangis karena cinta. Cinta apa? Ta'abbudi. Nah, ini yang tidak boleh ada untuk selain Allah. Justru kenyataan sebaliknya. Banyak saudara-saudara kita di negeri kita ini rindu, terngiang-ngiang, ya, ingin balik ke sana lagi, balik ke sana lagi. Mana? Kuburan keramat. Ada rasa cinta. Ya, kalau ingin balik lagi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jelas itu sunnahnya, jelas itu dalilnya. Tapi kalau rindu ingin kembali lagi ke sana, ingin ke sana, dan ketika sampai di sana luar biasa, ada perasaan lain. Ini dijadikan dalil oleh mereka. Mereka lupa bahwa ada setan, ada iblis yang membuat perasaan mereka menjadi cinta ta'abudi ke tempat itu. Iblis kan tahu mana yang hak, mana yang batil. Iblis tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Ini syirik nih, ya, dibikin cinta. Maka tangisan, ketenangan, kehusuan bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Kesalahan sebagian saudara-saudara kita karena tidak faham dengan kaidah besar ini, bahwa dalil hanyalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, maka ini dijadikan dalil. Setiap kali saya datang ke kuburan Syekh ini, tenang hati saya. Ketika jauh merasa rindu. Bahkan ketika sholat di masjid, sholat di rumah biasa saja. Sholat di atas kubur Syekh itu menangis, meneteskan air mata. Siapa yang bikin? Siapa lagi kalau bukan iblis? Siapa lagi? Kita tidak ragu mengatakannya. Karena apa? Karena kita tahu dalil. Mereka yang tidak tahu dalil, kasihan. Dikiranya dari Allah, dikiranya ini bukti kebenaran. Karena mereka menjadikan perasaan, tangisan, kehusuan sebagai dalil. Sedangkan ahlu sunnah, bagi ahlu sunnah dalil cuman qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Gak ada mimpi, gak ada mimpi jadi dalil, ya. Jangan bawa-bawa mimpi. Walaupun mimpi seorang alim besar, tidak mungkin dijadikan sumber hukum, dijadikan dalil. Dalil mimpi sekarang ini lagi banyak keluar, ya, di medsos, membela maulid, ya. Mereka cari ayat nggak ada, hadis nggak ada, ya mimpi-mimpi lumayan lah. Banyak sekali. Yang Syekh mimpi ketemu Rasulullah, dicium oleh Rasulullah, segala macam dijadikan dalil. Kenapa engkau cium aku ya Rasul? Nabi menjawab, karena engkau rajin merayakan maulid. Itu jamaahnya Masya Allah, Subhanallah, ya. Karena tidak dididik dari awal bahwa dalil itu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Maka Syekh Albani pernah mengatakan, jangan kalian tanyakan tentang takwil mimpi kepadaku. Aku enggak bisa, aku enggak sanggup. Syekh Albani, ya. Jangan sampai nanti menjadi fitnah, ya. Karena kadang di antara kita terfitnah dengan mimpi-mimpi semacam itu.
Jangan, ya. Sekali lagi, dalil hanyalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Adakah yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kesepakatan 4 imam madhab dalil bukan? Bukan. 4 imam madhab sepakat dalil bukan. Ini difahami oleh Syekhul Islam, sementara tidak difahami oleh umumnya kaum muslimin, bahkan pemuka-pemuka agama hari itu. Maka Syekhul Islam karena menganggap 4 imam madhab ini bukan dalil, maka beliau berani menyelisihi dalam masalah jatuhnya talak 3 ketika diucapkan sekaligus. 4 imam mazhab ini sepakat itu jatuh talak 3. Syekhul Islam berani karena memang bukan dalil. Apakah harus tunduk dengan 4 imam mazhab? Ya. Maka beliau katakan tidak, tetap jatuh talak 1. Siapa yang benar? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Apakah 4 imam mazhab, apa Syekhul Islam? Tapi setidaknya beliau berhak dan siapapun berhak. Termasuk kita semua kalau kita memang punya dalil. Kalau kita memang belajar dan dalam satu permasalahan misalnya, ya, enggak masalah. Bagi mereka, luar biasa ini. Seolah tidak boleh ada mazhab kelima. Ya, apalagi ke-6, ke-7. Padahal madhab di dalam Islam ada berapa? Ada puluhan. Kan sering dikatakan oleh Ibnu Hajar misalnya, inilah madhabnya Imam Bukhari. Ini berbeda dengan madhab gurunya Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini misalnya. Ini madhab kan cuman pendapat. Yang namanya pendapat bisa benar, bisa salah. Mereka mengira madhab itu cuman 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, cuma itu. Bahwa mereka berempat ini yang terbesar, ya. Yang alim luar biasa, betul. Tapi bukan berarti bahwa yang lainnya tidak ada. Ya, mereka disebut imam madhab, berhak berpendapat, mujtahid mutlak. Kemudian la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Walaupun mereka berkumpul, bersekutu, bergotong royong untuk menciptakan lalat, tidak akan sanggup. Walau infarada kullu wahidin bidzalik lakana ajjuhu min babil aula. Kalau sendirian apalagi, ya. Bersama-sama, bekerja sama, bergotong royong saja tidak sanggup, sendiri apalagi. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankiduhu minhu hatta alladhina yad'una min dunillah law salabahumudz dzubabu syai'an mastata'u ayyastankiduhu min hadzal dzubab ad-dha'if. Lalat yang begitu lemah, barangkali dipukul dengan pukulan yang tidak terlalu keras tapi mengena, mati. Ya. Tapi mereka tidak sanggup mempertahankan dari makhluk yang sangat lemah ini. Ya. Sekarang lanjut ke kepemilikan, kekuasaan. Innallaha munfaridun bil mulki. Yang memiliki segala sesuatu hanya Allah. Segala sesuatu milik Allah. Berarti makhluk itu tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Allah. Yang punya istri kita, yang punya anak kita, bahkan yang punya diri kita, Allah. Ya. Berarti
makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Lalu bagaimana dengan surat An-Nur? Ini mirip dengan yang kemarin ciptaan, sekarang kepemilikan. Dan beberapa ayat yang lain yang berbunyi au ma malaktum mafatihahu. Rumah-rumah, ini ayat ini menceritakan bolehnya masuk rumah ayah kita, bolehnya masuk rumah ibu kita, bolehnya masuk rumah paman kita, bibi kita dan seterusnya, yang berarti di luar itu tidak boleh. Harus izin dulu. Kenapa? Jawabnya aurat. Jadi izin untuk memasuki rumah itu alasannya atau salah satu alasannya adalah aurat. Ya. Kalau kita masuk ke rumah ayah kita, ibu kita, kan kita boleh melihat rambut ibu kita, leher ibu kita, gitu. Adapun kita masuk rumah teman, tetangga, tentu harus minta izin dulu. Agar apa? Agar mereka pakai jilbab dulu, nutup aurat dulu, baru membukakan pintu. Ya. Maka dikatakan al-istidzan min ajli aurat. Minta izin itu karena untuk menjaga aurat. Salah satunya tentunya. Yang lain ada. Artinya ketika kita ada di rumah kita, kemudian ada orang yang masuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita jawab dengan pelan atau dalam hati, kita tidak bukain pintu karena kita tidak kenal dengan dia, atau kita malas nemuin dia, atau kita saking capeknya mau tidur. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak harus minta maaf. Ya, maaf ya, nggak terima tamu. Maaf ya, saya terlalu. Nggak harus. Udah diam saja. Nggak usah dijawab. Ya, jawab dalam hati atau lirik saja. Itu hikmah yang lain. Hikmah yang lain juga tadi aurat. Maka dikatakan di surat An-Nur ini, silahkan masuk tanpa izin ke rumah ayahmu, ibumu, saudaramu, pamanmu, bibimu dan seterusnya, karena memang mahram. Ya. Nah, terusan dari ayat itu, au ma malaktum mafatihahu, atau rumah-rumah yang kuncinya engkau malak, engkau miliki, engkau kuasai. Berarti di sini Allah mengakui bahwa seseorang itu, manusia itu bisa malak, bisa memiliki, menguasai kunci. Kata Allah sendiri. Kenapa Anda bilang tadi bahwa segala sesuatu milik Allah? Manusia tidak memiliki apa-apa. Ya. Termasuk di awal-awal surat Al-Mu'minun, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ini ketika Allah menceritakan haramnya kita laki-laki melampiaskan syahwat. Tidak boleh. Kita semua laki-laki tidak boleh melampiaskan syahwat birahi. Illa ala azwajihim, kecuali pada dua orang, dua wanita, ya. Yang pertama ala azwajihim, istri. Maka boleh kita melampiaskan syahwat kepada istri kita. Lewat mana? Bebas. Yang penting yang tidak dilarang. Dalam hal ini Allah dan Rasulnya hanya melarang dubur. Maka selain dubur tidak dilarang. Ya. Au ma malakat aymanuhum, atau yang ini bahasa letarleknya, ya.
atau yang dimiliki oleh tangan kananmu. Maksudnya budak perempuan. Kalimatnya malak, dimiliki, dikuasai olehmu. Ya, karena memang beliau ingin menunjukkan bahwa Allah mengakui kepemilikan manusia. Ya. Istri dan budak perempuan. Dari sini maka tentu tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Maka siapapun yang melampiaskan syahwat birahi kepada yang di luar dua itu, hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, ayat-ayat tadi kan menjelaskan bahwa manusia itu diakui oleh Allah memiliki sesuatu. Kenapa Anda tadi katakan bahwa tidak ada yang memiliki sesuatu kecuali Allah? Apa jawab beliau? Annal jam'a bainahuma min wajhain. Ada dua jawaban. Ada dua wajah untuk menjamak pertanyaan tadi, kemuskilan tadi. Seolah bertentangan kan? Kan kalau bertentangan dijamak, thariqatul jam'i. Jangan buru-buru pakai thariqatut tarjih. Hati-hati, thariqatut tarjih. Thariqatut tarjih ini sudah tidak bisa dijamak lagi. Sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Ya sudah, thariqatut tarjih. Yang satu dipakai, yang lain dibuang. Seperti Bilal pernah mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Sementara Fudail bin Abbas mengatakan Rasul belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Bertentangan kan? Bisa dijamak? Gimana caranya? Cara menjamak ini gimana? Ya. Kalau Aisyah sama Ibnu Abbas masih bisa. Aisyah mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Gimana cara menjamak? Bisa. Karena dalam kaidah syar'i melihat itu bisa dengan mata, nadhariyah, bisa dengan hati, qalbiyah, bisa dalam mimpi, manamiyah. Yang dimaksud Aisyah Rasul belum pernah melihat Allah itu dengan mata kepala langsung. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pun terhijab, tidak melihat Allah, hanya mendengar suara. Adapun yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, Rasul pernah melihat Allah itu dengan hati atau dalam mimpi. Rasul pernah mengatakan, aku pernah bermimpi melihat Allah dalam sebaik-baik, sebagus-bagus rupa. Nah, adapun dengan mata saat terjaga belum pernah bisa dijamak kan? Nah, kalau perbedaan antara Bilal dengan Fudail bin Abbas tadi gimana menjamaknya? Satu bilang Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, satu lagi bilang Rasul belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Gimana menjamaknya? Ya, gimana cara menjamaknya? Mengkompromikannya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka ambil thariqatut tarjih. Ditarjih. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Sepakat para imam yang dipakai ucapan siapa? Bilal. Kenapa? Karena kaidah al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan, yang mengatakan sesuatu itu menang. Yang mengatakan tidak kalah. Didahulukan yang mengatakan sesuatu. Walaupun dua-duanya jujur. Dua-duanya siqah. Dua-duanya kan sahabat. Sahabat semuanya kan adil, siqah. Kenapa kita tidak terima ucapan Fudail bin Abbas yang mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah? Berarti kita meragukan kejujuran dia deh. Bohong? Enggak bohong, tapi dia enggak tahu. Enggak tahu. Nah, orang enggak tahu misalnya ditanya, belum pernah. Ya enggak tahu.
Sementara Bilal mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, berarti tahu. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang lain bilang enggak, ada yang bilang iya, menang dia. Ya. Atau yang lain diam. Yang ini berbicara, berarti dia tahu. Dengan syarat tentu semuanya siqah. Ya. Nah, thariqatut tarjih jangan dipakai sebelum menempuh thariqatul jam'i. Maka di sini beliau menempuh thariqatul jam'i, menjamak, mengkompromikan. Anna mulkal insani lisyai'i laisa 'amman syamilan, kata beliau, bahwa kepemilikan seorang manusia itu tidak sempurna, tidak secara umum. Ambil contoh misalnya, saya tangan ini milik saya, bukan milik antum kan? Apakah dengan demikian saya boleh perlakukan tangan saya ini suka-suka saya? Saya silet-siletin misalnya, ya kan? Dosa kan? Kucing ini milik saya, atau sapi ini milik saya, terserah mau saya apakan. Saya gebuk-gebukin gitu, nggak boleh kan? Dosa kan? Kalau Allah, ya terserah, iya kan? Terserah, betul-betul terserah Allah. Siapa yang akan digebuk-gebukin sama Allah, dibakar di neraka, terserah Allah. Siapa yang akan diberi nikmat di surga, terserah Allah. Ya, bukan terserah Rasulullah. Kalau terserah Rasulullah, tentu ayah beliau, ibu beliau masuk surga, paman beliau Abu Thalib masuk surga, bahkan mungkin Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, beliau kan tidak ada dendam, ya. Mungkin beliau ingin masukkan Abu Jahal, Abu Lahab ke surga, tak bisa. Bukan terserah beliau, tapi terserah Allah. Ini yang dimaksud bahwa kepemilikan itu terbatas di situ. Ya. Secara hukum syar'i, mengikuti hukum syar'i, tidak suka-suka kita. Bahkan beliau contohkan di sini, seandainya lau bi'tu dirhaman bidirhamain, aku jual 1 dirham ini dengan 2 dirham, aku tukarkan beras 10 kilo ini dengan 8 kilo, dia mau, yang beli juga mau. Ya, karena yang satu bagus, yang satu kurang bagus. Bolehkah? Tidak boleh. Ya. Jadi bukan terserah manusia, tapi terserah Allah. Li'annani amliku ma tahta yadi wa la amliku ma tahta yadika. Aku mengambil contoh beliau, ya. Kita terjemahkan dengan kita menguasai apa yang ada di tangan kita. Sementara kita tidak menguasai apa yang ada di tangan orang lain. Ya, berarti kan terbatas. Wal kullu mulk Allah, sedangkan segala sesuatu ini milik Allah. Enggak ada yang bukan milik Allah. Sementara yang menjadi milik kita terbatas sekali. Ya. Paling rumah, mungkin motor 1, mobil 1, ya, mungkin tambah pekarangan atau kebun, atau bahkan rumah saja tidak punya, mobil tidak punya, ya, terbatas sekali. Sedangkan Allah memiliki segala sesuatu tidak terbatas. Yang ada di jagat raya alam semesta ini milik Allah.
Ya. Nah, itu kira-kira dua jawaban dari perbedaan, seolah terjadi perselisihan. Kenapa yang satu mengatakan yang memiliki sesuatu hanya Allah, sedangkan di ayat lain Allah menyatakan manusia memiliki sesuatu. Wallahu a'lam. Dah masuk Isya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Satu lagi, at-tadbir. Kemarin ada tiga kan? Al-khalqu, al-mulku, at-tadbir. Tiga-tiganya hanya Allah yang sanggup melakukan. Tidak mungkin selain Allah bisa melakukan tiga hal itu. Al-khalqu, al-mulku, at-tadbir. Nah, ini yang terakhir, at-tadbir. Apa at-tadbir? Mengatur. Kapan hujan, kapan panas, kapan gempa, kapan tsunami, kapan gunung meletus, dan seterusnya dan seterusnya. Adakah selain Allah yang bisa mengatur? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Bagaimana kalau ada seorang raja, seorang presiden, bahkan seorang yang tidak punya kekuasaan tapi punya uang banyak, konglomerat misalnya, mengatur, mengatur ini, mengatur itu, bisakah diakui? Ya bisa, ya. Tapi beda jauh. Sebagaimana perbedaan yang pertama dengan yang kedua tadi, ya. Berapa banyak dari mereka yang mengatur begini, 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 kalah. Kalah hanya dengan sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kalau antum baca sejarah bagaimana persiapan PKI untuk menguasai negeri ini, menjadikan negeri ini menjadi PKI, luar biasa. Ya. Dari mereka-mereka saksi mata, luar biasa. Ya. Dan malam itu kan luar biasa bagaimana mereka tidak tidur. Dan itu kan konon kan serempak sampai ke daerah-daerah. Ya. Tapi baru berapa hari, saya kira 2 atau 3 hari ya, sudah lari. Sudah pada sembunyi, Aidit, Untung, segala macam kan sudah melarikan diri. Gagal total. Yang tadinya hampir-hampir mereka menguasai negeri ini. Luar biasa kan sejarahnya, kalau antum tahu cerita dari ayah, ibu, kakek, nenek. Ya, habis. Tidak disangka-sangka. Ya, Allah lindungi. Dan wajib kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa. Kita enggak berbuat apa-apa kan? Rata-rata dari kita paling lahir setelah itu, atau waktu itu, atau 2 tahun setelah itu, 3 tahun setelah itu. Ya. Nah, ini at-tadbir itu milik Allah. Oleh karena itu kita tidak usah ikut-ikutan Allah dalam mentadbir, apalagi keberhasilan dakwah ini. Nggak usah. Jangan ngatur. Biar dakwah ini berhasil, kita harus apa misalnya? Pakai gerakan ini, melakukan gerakan ini, masuk parlemen, masuk ke kabinet.
bikin partai Islam, bikin gerakan ini, enggak usah. Contoh saja Rasul dan para sahabat. Dengan apa Rasul dan para sahabat berdakwah sehingga Allah berikan keberhasilan yang luar biasa. Tidak ada dakwah yang berhasil seperti dakwahnya Rasul dan para sahabat. Dengan apa? Dengan campur aduk dengan orang kafir, bikin undang-undang sebagaimana yang terjadi di parlemen. Kita bercampur dengan orang Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani di parlemen itu untuk bikin undang-undang. Pernahkah Rasul dan para sahabat bercampur dengan orang kafir? Ya, padahal kan ditawari. Di awal-awal dakwah di Mekah kan ditawari oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kita nggak usah berantem, kita nggak usah saling hujat, saling caci maki Tuhan kita masing-masing. Kan terkenal Darun Nadwah itu kan. Diundang beliau. Maukah beliau? Tidak mau. Turun surat Al-Kafirun itu kan. Enggak mau. Nah, bagaimana hari ini sebagian saudara-saudara kita mau. Menunjukkan mereka putus asa. Sampai mengatakan, lah kalau kita enggak masuk ke parlemen, nanti di parlemen orang kafir semua. Ini lihat. Ya. Ini ucapan yang menunjukkan dia tidak ada keyakinan. Tidak yakin bahwa yang mengatur keberhasilan dakwah ini Allah. Sampai mereka mengatakan kalau ngaji-ngaji saja, keluar masuk masjid saja, ya gimana? Kita punya kekuasaan. Nah, ini tidak yakin. Rasul dan para sahabat terus dengan ilmu. Allah berikan kekuasaan ini. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.